Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mutia Anastasia dengan NIM C0D023046. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi tentang pemotongan PPh pasal 24. Baiklah teman-teman, kita memasuki ke materi yang pertama, yaitu pengertian PPh pasal 24. Pajak penghasilan pasal 24 selanjutnya disingkat PPh pasal 24 merupakan pajak yang dibayar atau terutang di luar negeri atas penghasilan dari luar negeri yang diterima atau diperoleh wajib pajak dalam negeri. PPh pasal 24 ini boleh dikreditkan terhadap total pajak penghasilan terutang dalam suatu tahun pajak. Pada dasarnya, wajib pajak dalam negeri terutang pajak atas seluruh penghasilan, baik penghasilan yang diterima atau diperoleh di dalam negeri maupun penghasilan yang diterima atau diperoleh dari luar negeri. Jika negara lain tempat wajib pajak dalam negeri tersebut mengenakan pajak penghasilan, maka wajib pajak tersebut akan membayar atau terutang pajak atas penghasilannya itu di negara yang bersangkutan. Baiklah, kita ke materi yang selanjutnya, yaitu permohonan kredit pajak luar negeri. Pajak yang terutang atau dibayar di luar negeri akan dapat dikreditkan, tetapi dengan syarat wajib pajak menyampaikan surat permohonan kepada Direktur Jenderal Pajak dengan dilampiri 1. Laporan keuangan tentang penghasilan yang berasal dari luar negeri. Yang kedua, fotokopi surat pemberitahuan pajak yang disampaikan di luar negeri. Dan yang ketiga, dokumen pembayaran pajak di luar negeri. Permohonan kredit pajak luar negeri tersebut harus disampaikan bersamaan dengan penyampaian surat pemberitahuan atau SPT tahunan PPh. Direktur Jenderal Pajak bisa memperpanjang jangka waktu penyampaian lampiran-lampiran permohonan tersebut karena alasan-alasan di luar kekuasaan wajib pajak. Materi selanjutnya yaitu penggabungan penghasilan. Langkah pertama yang harus dilakukan dalam menghitung total PPh terutang dalam suatu tahun pajak adalah menentukan jumlah penghasilan, baik penghasilan dari dalam negeri maupun penghasilan dari luar negeri, yang digunakan sebagai dasar untuk menghitung PPh tersebut. Yang pertama, penghasilan yang berasal dari usaha. Penggabungan penghasilan dilakukan dalam tahun diperolehnya penghasilan tersebut atau accrual basis. Yang kedua, penghasilan lainnya seperti sewa, bunga, royalti, dan lain-lain. Penggabungan penghasilan dilakukan dalam tahun pajak diterimanya penghasilan tersebut atau cash basis. Yang ketiga, penghasilan berupa dividen yang diperoleh wajib pajak dalam negeri dari penyertaan modal sekurang-kurangnya 50% dari jumlah saham disetor atau secara bersama-sama dengan wajib pajak dalam negeri lainnya sekurang-kurangnya 50% dari jumlah saham disetor pada badan usaha di luar negeri yang sahamnya tidak berperdagangkan di Bursa Efek. Penggabungan penghasilan dilakukan dalam tahun pajak saat dividen tersebut diperoleh. Baiklah, selanjutnya kita memasuki materi tentang penentuan sumber penghasilan. Dalam menentukan batas jumlah pajak atas penghasilan yang dibayarkan atau terutang di luar negeri yang boleh dikreditkan, perlu diperhatikan penentuan sumber penghasilan sebagai berikut. Yang pertama, penghasilan dari saham dan sekuritas lainnya. Maka sumber penghasilan adalah negara tempat badan yang menerbitkan saham atau sekuritas tersebut berkedudukan. Yang kedua, penghasilan berupa bunga, royalti, dan sewa sehubungan dengan penggunaan harta bergerak, maka sumber penghasilan adalah negara tempat pihak yang membayar atau dibebani bunga, royalti, atau penggunaan harta tersebut berada atau berkedudukan. Yang ketiga, penghasilan berupa sewa sehubungan dengan penggunaan harta tak bergerak, maka sumber penghasilan adalah negara tempat harta tersebut terletak. Yang keempat, penghasilan berupa imbalan sehubungan dengan jasa, pekerjaan, dan kegiatan, maka sumber penghasilan adalah negara tempat pihak yang membayar atau dibebani imbalan tersebut berada atau berkedudukan.
Yang kelima, penghasilan berupa bentuk usaha tetap, maka sumber penghasilan adalah negara tempat bentuk usaha tetap tersebut menjalankan usaha atau melakukan kegiatan. Baiklah, materi selanjutnya yaitu besarnya kredit pajak yang diperbolehkan, ketentuan kredit pajak luar negeri. Yang pertama, pajak atas penghasilan yang terutang atau dibayar di luar negeri yang dapat dikreditkan terhadap total PPh terutang di Indonesia hanya pajak yang langsung dikenakan atas penghasilan yang diterima atau diperoleh wajib pajak dari luar negeri tersebut. Pajak atas penghasilan yang terutang di luar negeri adalah pajak atas penghasilan berkenaan dengan usaha atau pekerjaan di luar negeri. Sedangkan yang dimaksud dengan pajak atas penghasilan yang dibayar di luar negeri adalah pajak atas penghasilan dari modal dan penghasilan lainnya di luar negeri seperti bunga, dividen, royalti, sewa, dan sebagainya. Yang kedua, besarnya kredit pajak yang diperbolehkan adalah setinggi-tingginya sama dengan jumlah pajak yang dibayar atau terutang di luar negeri. Tetapi tidak boleh melebihi jumlah yang dihitung menurut perbandingan antara penghasilan dari luar negeri dan penghasilan kena pajak atau PKP, atau setinggi-tingginya sama dengan pajak yang terutang atas PKP jika PKP lebih kecil dari penghasilan luar negeri, menganut metode pengkreditan pajak terbatas atau ordinary credit method. Baiklah, materi selanjutnya tentang pengurangan atau pengembalian PPh luar negeri. Jika terjadi pengurangan atau pengembalian pajak atas penghasilan yang dibayar di luar negeri, sehingga besarnya pajak yang dapat dikreditkan di Indonesia menjadi lebih kecil daripada besarnya penghitungan semula, maka selisihnya ditambahkan pada PPh yang terutang atas seluruh penghasilan wajib pajak dalam negeri pada tahun pengurangan atau pengembalian dilakukan. Baiklah, kita memasuki ke materi yang terakhir yaitu pembetulan surat pemberitahuan tahunan karena perubahan penghasilan luar negeri. Terdapat kemungkinan terjadi koreksi fiskal di luar negeri yang menyebabkan penghasilan bertambah atau berkurang dan berakibat pada pajak atas penghasilan di luar negeri juga bertambah atau berkurang. Apabila terjadi hal tersebut, dilakukan pembetulan SPT tahunan PPh. Yang pertama, apabila terjadi koreksi fiskal luar negeri yang menyebabkan adanya tambahan penghasilan luar negeri yang mengakibatkan pajak atas penghasilan terutang di luar negeri lebih besar daripada yang dilaporkan dalam SPT tahunan, sehingga pajak di luar negeri kurang dibayar, maka terdapat kemungkinan PPh terutang di Indonesia juga kurang dibayar. Yang kedua, apabila terjadi koreksi fiskal luar negeri yang menyebabkan adanya penurunan penghasilan luar negeri yang mengakibatkan pajak atas penghasilan terutang di luar negeri lebih kecil daripada yang dilaporkan dalam SPT tahunan, sehingga pajak di luar negeri lebih dibayar, maka terdapat kemungkinan PPh terutang di Indonesia juga lebih bayar. Baiklah teman-teman semua, demikian penjelasan materi tentang pemotongan PPh pasal 24. Bila ada kesalahan saya mohon maaf, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.